Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Cak Dul. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips seputar motor ya. Ini di depan saya sudah ada pengaman sensor sentuh. Ini saya beli secara online. Ini kita buka saja dan kita lihat isinya apa saja. Nah, ini sebetulnya pembelian kedua saya. Dulu saya pernah beli dan saya pasang di Honda Beat. Nah, kali ini saya akan pasang di motor saya Yamaha Mio. Nah, pertama kita mendapatkan modulnya. Kemudian ini ada kabel tambahan. Kemudian ini ada heat shrink atau isolasi bakar. Dan yang ini adalah buku petunjuk pemasangannya. Kita lihat dulu buku petunjuk pemasangannya seperti ini. Ada dua diagram pemasangan, tinggal kita pilih salah satu yang kira-kira paling mudah yang mana. Kalau saya cari yang paling mudah saja di skema pemasangan B yang ini. Nah, untuk modulnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada keterangannya juga, warna-warna kabel dan fungsi kabelnya. Satu kabel merah kecil itu ke output kunci kontak, kemudian kabel hitam itu kabel ground atau negatif, kabel biru itu sensor sentuhnya, dan dua kabel merah itu titik sebagai saklar pengaman. Nah, kemudian di sini juga ada saklarnya. Di modulnya sendiri juga ada saklarnya, jadi teman-teman bisa mengaktifkan modul ini atau menonaktifkan menggunakan saklar ini. Jadi kalau saklar ini dipencet on, maka sensor sentuhnya bekerja. Tapi kalau dipencet seperti ini, maka motor berfungsi tanpa sensor sentuh. Jadi seperti motor yang belum ada pengamannya. Jadi untuk meminimalisir keeroran dari sebuah alat ini. Walaupun ini juga sudah didesain waterproof ya, tapi yang namanya peralatan elektronik kita nggak tahu kapan ada errornya. Maka kalau beli sebisa mungkin beli yang ada saklarnya seperti ini. Nah, ini kabelnya ada 5, tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang hitam ini kabel ground atau negatif, dipasang di bodi motor. Kemudian yang ini warna biru, ini sensor sentuhnya. Kemudian ada 3 kabel merah, 2 besar dan 1 kecil. Nah, yang merah besar dan merah kecil ini dijadikan satu ke output kunci kontak. Kemudian yang satu merah besar ini ke input modulnya ini. Oke, biar tidak bingung, langsung saja kita pasang di motornya. Nah, untuk alatnya ini akan saya pasang di motor ini. Ini cover depannya sudah saya buka. Dan ini untuk modulnya. Untuk kabel hitam sudah saya pasang skun seperti itu, dan juga yang kabel biru supaya bisa dibaut di motornya ya. Ini kabel biru juga sudah saya sambung menggunakan kabel tambahan yang sudah disediakan. Oke, langsung saja. Ini modulnya saya letakkan di situ di bawah dudukan plat nomor. Dan ini ternyata kamera saya agak terlalu ke bawah, jadi kalian tidak bisa melihatnya ya. Tapi tenang aja, intinya cuman memasang modul sensor sentuhnya di bagian dudukan bawah plat nomor. Ini saya ikat menggunakan kabel tis. Untuk penempatannya sebetulnya bebas, mau ditempatkan di mana saja, yang penting mudah dijangkau. Kalau saya letakkan menghadap ke bawah supaya saya bisa meraih tombol on off pada modul dengan gampang tanpa harus membongkar-bongkar lagi untuk cover depannya.
Nah, ini sudah terpasang, sisa kabel tisnya ini saya potong. Saya cukup menggunakan 2 kabel tis untuk mengikat modulnya. Nah, sementara untuk kabel kontaknya, nah ini yang saya potong adalah yang warna coklat. Ini saya potong dan tampaknya ini sudah pernah terpotong, jadi saya tinggal membuka isolasinya saja. Nah, berikutnya kita memasang kabel ground atau kabel negatif. Nah, inilah gunanya skun tadi ya, supaya bisa dibaut di sasis motor. Saya letakkan di situ, saya baut menggunakan baut 10. Ini untuk modulnya saya beli secara online, dan untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Tapi saya bukan penjual, jadi kalian monggo mau beli yang itu monggo, mau cari yang lain juga silahkan. Nah, ini untuk kabel yang ke kunci kontak, ini saya jelaskan ada 3 kabel merah, 2 besar dan 1 kecil. Untuk kabel besar merah itu mengarah ke kelistrikan motor yang tadi kita potong itu ya. Sementara untuk yang kabel merah besar dan kabel merah kecil itu kita satukan menuju ke kontak. Pastikan dicoba dulu sebelum diisolasi. Ini saya menggunakan isolasi bakar yang sudah disediakan sama penjualnya. Atau teman-teman bisa menggunakan isolasi biasa juga nggak apa-apa, tapi saya terbiasa menggunakan isolasi bakar supaya pemasangan bisa lebih rapi. Nah, sekarang tinggal sisa 1 kabel, yaitu kabel warna biru. Ini adalah sensor sentuh. Saya posisikan di dekat setang supaya mudah buat disentuh ya, karena itu yang menjadi trigger untuk sensor sentuhnya. Nah, ini saya baut di situ. Itulah kenapa saya menggunakan skun kabel, supaya gampang buat dibaut. Oke, ini sudah selesai pemasangannya. Sekarang tinggal kita coba. Ini kunci kontak on. Ini di starter nggak bisa, nih belum bisa. Begitu disentuh, nah langsung jreng. Kita ulangi lagi. Kunci kontak on di starter tidak bisa. Begitu disentuh di starter, langsung. Jadi ini bekerja dengan baik untuk sensornya. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini tadi kan ada saklarnya di modulnya. Nah, ini fungsinya supaya untuk menonaktifkan modul pengamannya. Jadi bekerja sebagaimana motor biasa, bisa di starter tanpa disentuh. Ini tujuannya ketika servis supaya mekaniknya tidak merasa di prank seperti itu ya. Oke, jadi seperti itulah pemasangan modul pengaman sensor sentuh. Ini tinggal merapi-rapikan kabelnya dan memasang cover kembali. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.